Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat, karunia, rahmat yang sangat banyak sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di masjid ini, berkumpul dan berpisah nantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah perkumpulan, sebuah ikatan, sebuah organisasi atau yayasan kalau seandainya dibangun di atas dasar takwa, maka itulah nanti kelak akan sampai ke akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum bi ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersama-sama saling mencintai, saling mengasihi yauma idzin di hari ini, yakni di hari akhirat kelak, ba'dhum bi ba'din, satu sama lain, sebahagian yang lain dengan sebahagian yang lainnya gitu. Aduun, akan saling bermusuh-musuhan kecuali ikatan yang diikat di atas dasar takwa. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan kullu sadaqatin wa sahabatin yaumal qiyamati tanqalibu adawatan illa man kana lillah. Setiap suami istri persahabatan di hari ini, yakni di akhirat, tanqalibu adawatan, akan berubah menjadi permusuhan kecuali yang didasari dengan ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daimun bidawamihi, karena ikatan tersebut akan selalu kekal selama-lamanya, terus menerus sesuai dengan kekekalan hari kiamat akhirat. Karena akhirat itu adalah kekal, Pak ya, kekal yang tidak pernah fana ya. Bahkan surga neraka kan bagian dari akhirat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wal jannatu wan nari la tafniyani ya.
surga dan neraka itu tidak fana, ya, tidak sirna. Walaupun ada sebagian pendapat dalam hal ini yang mengatakan neraka itu fana, namun ini pendapat lemah. Ya, ada yang menisbatkan pendapat itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun ya, para ulama mengatakan termasuk muridnya beliau, uhibbu syekhi walakinnal haqqo ahabbu ilayya. Ya, saya mencintai guruku, akan tetapi kebenaran lebih aku cintai. Artinya apa? Enggak ada selain Rasulullah itu yang selamat dari kesalahan. Hatta Syekhul Islam, hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada juga salahnya. Akan tetapi ya, mereka adalah ahlul ijtihad gitu. Ketika mereka salah dalam masalah yang mereka pandang itu adalah sebuah kebenaran, maka mudah-mudahan masuk dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakimu fa akhta'a lahu ajrun wahidun wa idza asaba lahu ajran. Apabila seorang hakim, di sini maksudnya adalah orang yang sudah mencapai derajat ijtihad, sudah mujtahid gitu ya, sudah bisa mengistimbat hukum langsung, Pak. Ya, langsung dia bisa mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita ini muttabi, ya, kita mengikuti ulama dan kita mengetahui dalilnya. Karena Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu membagi manusia itu ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah mujtahid, yang kedua muttabi', yang ketiga muqallid, ya. Yang mujtahid ya seperti para sahabat itu, para mujtahidun itu. Sehingga kalau seandainya salah, ada para sahabat pendapat pribadi mereka salah, insyaallah dimaafkan dengan banyaknya kebaikan mereka. Aisyah radhiyallahu anha secara individu beliau ya tidak maksum. Karena yang maksum itu, yang bebas dari salah itu adalah Rasulullah. Seperti beliau pernah keluar ya pada perang Jamal. Nah, itu dijadikan oleh orang Syiah ya. Tengok itu sahabat gini. Namun dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya yaskutuna wala yatakallamuna fima syajara bainas sahabah. Itu prinsip mauqif Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu diam, tidak ikut nimbrung apa yang terjadi fitnah di tengah-tengah para sahabat, seperti Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita Ahlussunnah diam. Kalau Syiah kan enggak ya. Iya. Kalau Syiah itu, kalau bahasa Minangnya, memancing di air karuah gitu. Iya. Mencari kesempatan momen dalam kerusuhan itu Syiah. Sehingga dengan begitu dia bisa mencela sahabat. Lihatlah gini, Aisyah pernah keluar ya menuntut kepada Ali bin Abi Thalib atas kematian Utsman bin Affan. Menyuruhkan waktu itu kan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin ketika Utsman radhiyallahu an terbunuh. Ya kan? Jadi belum diusut kena beberapa sebab ya kan? Sehingga terjadilah pergolaan ya. Aisyah keluar waktu itu. Namun setelahnya beliau sadar ya, itu salah, nggak boleh khuruj gitu ya. Namun ini nggak boleh dijadikan dalil lah. Orang-orang Haraki ini menjadikan dalil. Sahabat aja pernah khuruj. Ya kan? Sahabat juga Zubair bin Awam pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf ya pernah menentang kebijakan penguasa, kan boleh gitu. Nah, ini nggak bisa jadikan dalil. Kesalahan para sahabat itu sudah Allah ampuni karena mereka adalah mujtahid. Namun kesalahannya bukan menjadi dalil, bukan menjadi alasan kita untuk salah seperti itu juga. Seperti itu juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip itu manhaj dalam hal ini ya. Manhaj orang beragama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menjadikan kesalahan para salaf ya untuk apa? Untuk menjadi alasan kita melakukan suatu perkara. Ya, karena memang secara pribadi mereka kan nggak maksum. Akan tetapi kesalahan mereka itu tertutupi dengan kebaikannya yang banyak. Seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar itu kan ulama belakangan ya. Setelah masa sahabat jauh sekali ya. Mereka terkadang ada juga ulama mengatakan
yang menyelisih manhaj salaf dalam beberapa permasalahan. Namun tidak boleh dijadikan kesalahan mereka itu sebagai dalil gitu. Sehingga ada kaidah pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, man tatabba'a, ya kan, zallatil ulama faqad tazandaqa gitu. Barang siapa yang mencari-cari, mengambil rukhsah, ya, kesalahan, keringanan dari para ulama, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam kezindikan, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kan banyak orang sekarang, kita nikah nggak harus pakai wali lagi. Kenapa? Nah, ini kan Imam Abu Hanifah itu ijtihad beliau, nggak boleh itu, ya kan? Ya, kita boleh mut'ah, ya. Karena ada sebagian dari pendapat salaf itu masih membolehkan mut'ah, gitu. Nah, nggak boleh. Itu pendapat pribadi yang menyelisih ijma' dan itu kesalahan gitu ya. Akan tetapi mereka mujtahid gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita supaya tahu itu ya kembali kepada ilmu. Jadi ilmu ini sangat luas ya. Ulama salaf mengatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu, ya kan? Walau a'taitahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kamu sebagian ilmu itu saja manfaat kepadamu. Sebagian ilmu aja kamu gak akan dapatkan. Walau a'taitahu kullaka. Walaupun engkau berikan seluruh hidupmu untuk ilmu. Artinya orang yang belajar terus Pak ya, belajar terus dia, hidupnya untuk belajar, itu pun separuh ilmu terkadang tidak dapat dia. Apalagi yang malas ya. Belajarnya cuma tabligh akbar. Belajarnya cuma kajian-kajian umum. Tidak mempelajari ilmu-ilmu alat, enggak belajar bahasa Arab, enggak belajar usul fikih, enggak belajar ilmu hadis, mustalah ya. Enggak belajar balaghah, enggak belajar usul fikih, macam mana gitu ya kan? Macam mana akan menjadi seorang alim ya? Maka kita ini bukan alim ya. Kita ini muta'alim kan gitu ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus banyak belajar Pak ya. Ya, kita harus ya menyisihkan waktu kita, seperempat waktu hidup kita harus digunakan untuk belajar Pak. Karena itulah nantinya yang akan bermanfaat, al-ilmu nafi'. Itu yang selalu diminta oleh Rasulullah ya. Yang beliau doakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi', itu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, termasuk yang kita pelajari hari ini ya, termasuk ilmu nafi', al-ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat, ilmu tauhid ya. Toib, pada pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai di mana Pak? 6 ya, itu dalil yang kedua ya. Dalil yang ketiga, iya Bang ya. Surah At-Taubah ayat 31 Bang ya. Iya. Toib, pada surah At-Taubah ayat 31 kemarin ada yang perlu kami luruskan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahbar ini kami salah sebut ya, keliru ya, kami kemarin sebut itu jamak dari rahib, bukan ya. Ahbar itu jamak dari habrun. Habrun itu diambil dari kata ya dari kata habaro, itu artinya tinta gitu. Ya, mahbarah kan gitu. Artinya tinta. Jadi kenapa dikatakan ahbar? Orang yang banyak menggunakan tinta. Konotasinya bermakna alim, ulama ya. Orang berilmu. Jadi ahbar ini jamak dari habrun. Ya. Kemudian ruhban, ruhban itu benar ya. Ruhban itu jamak dari kata rohib. Rohib itu artinya ubad ya. Nah, ubad itu artinya ahli ibadah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ilmu mereka, waruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban ya. Arbaban kemarin sudah kita jelaskan artinya tandingan-tandingan ya. Min dunillah, selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan Nabi Isa Masih bin Maryam, wa ma umiru, tidaklah diperintahkan mereka
illa liya'budu ilaha wahidah, kecuali hanya beribadah kepada ilah sesembahan yang satu. Ya. Ini ya. Jadi apa kaitan ayat ini gitu ya? Apa kaitan ayat ini surah At-Taubah ini dengan ya bab tafsir tauhid, bab tafsir tauhid ya. Bab tentang tafsir daripada tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Apa kaitan ayat ini gitu. Qala syarihu hafizahullahu taala munasabatul ayati lil bab ya. Kaitan atau kesesuaian ayat di atas yakni surah At-Taubah ayat 31 di atas dengan bab tentang tafsir tauhid. Ya, bagaimana korelasinya gitu? Di mana titik temunya? Kemudian beliau mengatakan annaha dallat ala anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallahi bitta'ah. Kata beliau sesungguhnya ayat di atas menunjukkan bahwasanya di antara makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah ifradallahi bitta'ati. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Ketaatan dalam bentuk apa? Fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Di dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Namun orang-orang Nasrani mereka mentaati pendeta-pendeta mereka di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Sehingga para ulama menyebutkan ya sebagaimana dalam kitab Usulul Iman ya. Di antara jenis syirik besar itu adalah asyirku fit ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Jadi bagaimana bentuk syirik dalam ketaatan tersebut adalah ketika seseorang mentaati makhluk selain Allah ya, sesuatu selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Artinya menentang Allah lah gitu. Allah katakan ini halal, dia bilang enggak, haram. Allah katakan ini haram, dia katakan halal. Sehingga para ulama sepakat Pak, ijma, di antara pembatal keislaman adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Al-istihlalul haram, ini pembatal keislaman ini. Seperti juga Imam An-Nawawi dalam kitab Ridahnya. Dalam kitab Imam Nawawi ada judulnya Minhaju ya Talibin, Minhajul Talibin. Kemudian banyak ya Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang mensyarah kitab ini. Di antaranya ada judulnya Kanzur Raghibin ya fi syarhi Minhajul Talibin ya. Di situ dibuat bab oleh beliau Kitab Riddah gitu. Kitab pembahasan tentang riddah dalam kitab ini beliau selipkan ini. Salah satu pembatal keislaman adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kecuali pelakunya itu nggak tahu gitu ya. Nggak tahu kalau seandainya itu adalah haram. Kemudian yang haram di sini adalah haramun mujma'un alaih. Karena ternyata nanti ada haram memang yang rojihnya haram gitu Pak. Namun ada di situ ihtimal, ada kemungkinan itu ada khilaf sedikit di situ. Nah, ini nggak bisa Pak, karena ini masuk nanti dalam masalah khilafiyah. Namun yang rojihnya memang haram hukumnya gitu. Ya seperti masalah isbal gitu Pak ya. Isbal itu yang rojihnya haram, betul haram nih. Tapi nggak boleh nanti kita katakan yang mengatakan isbal halal ya kan kafir, nauzubillah, nggak bisa gitu ya. Karena di situ nanti ada syubhat apa namanya itu, ada takwil dari sebagian ulama. Iya. Ternyata sudah saya cek lagi, ternyata benar ya, Imam Ibnu Taimiyah termasuk yang mengatakan beliau ya bahwasanya yang diharamkan itu adalah yang khuyala gitu ya. Namun pendapat yang lebih kuatnya dalam masalah ini adalah memang ya, walaupun ya sombong nggak sombong kita nggak peduli itu ya, yang penting kita menjalankan sunnah gitu Pak. Nah, ini ya masalah-masalah seperti ini bukan yang mujma' alaih gitu. Jadi nggak boleh lagi kita katakan kalau ada yang bilang ini bisa kafir nih ya kan, ini enggak ya tidak seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan isbal itu walaupun sombong itu tetap
haram apa tetap boleh gitu. Ya kan itu nauzubillah ya. Ini berbahaya sekali ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah yang diselisihkan oleh para ulama yang lainnya seperti kunut ya. Kalau bid'ah kan apa hukumnya? Bid'ah haram. Iya. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat itu kan haram itu. Enggak ada yang sesat yang makruh, enggak ada. Akan tapi ada di situ yang diperselisihkan ya seperti kunut gitu kan. Namun pendapat yang rajih gitu ya, yang kita kuatkan nggak ada kunut setelah subuh kan gitu, karena hadisnya lemah. Ya, sebagian ulama melemahkan walaupun Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan sahih kan gitu. Ya, tentang bahwasanya qanata ya Rasulullah SAW ba'da salatul fajr hatta faraqad dunya ya Rasulullah itu kunut subuh ya sampai meninggal gitu ya. Di situ letak perselisihan para ulama. Jadi dalam masalah ini nggak boleh kita orang yang mengatakan kunut subuh yang bid'ah itu halal dia kafir, nggak boleh Pak. Itu ekstrim gitu ya. Itu yang radikal itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti perkara-perkara haram yang mujma yang sudah disepakati. Contoh minuman keras. Ini nggak ada mazhab berbeda nih Pak. Semuanya sepakat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan minuman keras itu boleh, halal, enak itu ya. Ini kalau orangnya sudah tahu hukumnya, dia sudah ditegakkan hujah, dia sudah tahu bahwasanya ulama sudah ijma ini haram, dalilnya dia sudah tahu dari Al-Qur'an, dari hadis ya. Ini nauzubillah, ini termasuk pembatal keislaman. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan tafsir tauhid? Ya bahwasanya di antara makna tauhid itu sendiri, makna la ilallah itu sendiri adalah mengesahkan Allah di dalam ketaatan. Maka di antara bentuk ketaatan adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan kalau ada ternyata orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia sudah ya merusak tauhidnya. Tauhidnya dalam ketaatan kepada Allah, tauhid dalam ketaatan. Karena di antara tauhid itu bentuknya adalah dalam ketaatan gitu. Jadi taatnya kita ini berkaitan dengan tauhid memang. Jadi kalau seandainya ada orang yang bermaksiat, enggak taat, ya maka tauhidnya lagi down itu Pak. Nah, jadi kuatnya tauhid seseorang itu berbanding lurus dengan ketaatannya. Karena tauhid itu iman ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini ijma' ya ulama salaf itu. Tauhid ya atau iman tauhid itu bagian daripada iman. Iman itu kan luas Pak ya. Tauhid bagian daripada iman. Ya. Iman itu luas ya. Jadi konsep kita beriman itu Pak, kita mengimani segala yang berasal dari sumber keimanan. Apa itu sumber keimanan Bang? Sumber keimanan apa? Al-Quran, Sunnah, ya, kemudian ijma, gitu. Itu sumber keimanan itu, ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan akal, ya. Namun akal di sini adalah akal yang benar, gitu. Ilmu akal lah, gitu, akal yang pasti. Contoh api, ya kan, membakar itu kan iman yang benar tuh. Kalau kita percaya api membakar ya betul ya. Akal memang fakta menunjukkan seperti itu. Jadi sumber keimanan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma. Jadi segala sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah ini, maka keimanannya rusak. Imannya salah, kepercayaannya keliru. Karena kalau sekedar percaya, ya, orang-orang non Muslim banyak juga yang percaya, ya kan? Orang Hindu juga percaya mereka. Bahkan ada aliran kepercayaan, ya apa ya? Iya, saking banyaknya yang dipercayainya. Percaya kepada pohon keramat, ya. Percaya kepada kuburan keramat. Nah, itu kan aliran kepercayaan. Banyak yang mereka percayai. Namun kepercayaannya itu tidak ada referensinya, Pak. Referensinya, ya kan, ma wajadna alaihi aba'ana, itu aja. Referensinya adalah warisan leluhur, ya.
budaya, ya, kearifan lokal gitu ya, turun temurun gitu. Seperti konsep orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah, ya kan, kepada Islam, mengikuti ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi abaana walau kana abauhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Cukuplah bagi kami, ya, menerima, mengamalkan, meyakini apa yang telah diwariskan kepada kami oleh abaana, leluhur kami, meskipun leluhur mereka, nenek-nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Ini cara berpikir mereka, ya. Dan cara berpikir yang seperti ini ya diluruskan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru kan gitu. Kemudian kata beliau, wa anna man ittakhadha syakhsan, dan sesungguhnya yang menjadikan seseorang min dunillahi, selain Allah, yuhallilu ma ahalla, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ini agak terbalik ya. Yuhallilu ma harrama, gitu ya. Wa yuharrimu ma ahalla, ya, fahuwa musyrikun. Adapun seseorang yang menjadikan orang lain, ya, seseorang, ya, menjadikan sesuatu selain Allah, min dunillah, selain Allah, yuhallilu ma, ya, harramallah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, fahuwa musyrikun, ya. Maka orang tersebut adalah orang musyrik, gitu Pak. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayati, apa pelajaran yang bisa faedah diambil dari ayat ini? Yang pertama, anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wa tahrim. Sesungguhnya di antara makna tauhid dan di antara makna syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah di dalam penghalalan, ya, dalam menghalalkan sesuatu maksudnya, dan di dalam pengharaman, di dalam mengharamkan sesuatu maksudnya. Artinya, ya, di antara makna tauhid itu adalah seseorang, ya, harus, ya, mentaati Allah, meyakini Allah sajalah yang memiliki hak veto, yang memiliki, ya, kekuasaan untuk menghalalkan dan mengharamkan. Jadi kalau seandainya ada seseorang diyakini selain Allah bisa mengharamkan, ya, sesuatu yang Allah halalkan, gitu ya, berarti dia sudah menjadikannya sekutu bagi Allah. Berarti dia sudah, ya, berbuat syirik kepada Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan di antara jenis syirik besar itu, seperti yang kita jelaskan tadi, adalah syirik dalam ketaatan, gitu. Ya, jadi bagaimana Pak bentuk syirik dalam ketaatan yang seperti yang sudah kita jelaskan Pak, ya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu syirik, gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, anna man ata'a makhluqan, sesungguhnya barang siapa yang mentaati seorang makhluk, fi tahlilil harami, dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halali, dan mengharamkan yang halal, faqad ittakhadahu syarikan lillah, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sekutu, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu Pak, bahwasanya yang namanya syirik itu tidak hanya menyembah, ya, kepada selain Allah, tidak hanya sujud kepada selain Allah. Ternyata mentaati selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, ternyata itu juga syirik. Jadi syirik itu banyak. Makanya Syekh bin Baz mengatakan asyirku, ya kan, sahilun, apa, bahrun la sahila lahu. Asyirku bahrun, katanya. Syirik itu bagaikan lautan, gitu ya, la sahila lahu, yang tidak ada tepinya, gitu. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, inna syirka, ya kan, fi ummati, sesungguhnya syirik yang terjadi di umatku itu bagaikan seekor seekor binatang melata, kata beliau, yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam, gitu ya. Artinya syirik itu luar biasa Pak.
Maka Rasul melanjutkan hadis ini, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari perbuatan syirik, maka perbanyaklah doa Allahumma inni a'udzubillahi an usyrika bika ya. Wa astaghfirullah wa ana alam wa astaghfirullah lima la alam ya. Yang artinya ya, pakai bahasa Indonesia Pak, kalau lupa teks Arabnya boleh juga ya. Ya Allah Subhanahu wa taala ya kan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik gitu ya, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui ya. Ya. Ini ya, kita perbanyak doa yang seperti itu. Karena memang syirik itu banyak memang Pak ya, luar biasa ya. Terkadang kita nggak tahu ya, tanpa kita sadari gitu ya, ternyata itu adalah syirik. Atau ada yang kita sengaja juga gitu ya. Ini luar biasanya perbuatan syirik ini yang mesti kita senantiasa berdoa, mohon ampunan dan perlindungan. Itu kunci doa itu. Yang pertama perlindungan, ya kan? Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, kan gitu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lamu, dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik itu yang tidak aku ketahui. Jadi ada dua, memang lengkap itu doa ya. Yang pertama doa perlindungan ya kan, kemudian doa ampunan gitu. Perlindungan dari syirik yang kita ketahui supaya kita nggak terjatuh dalam syirik itu. Kemudian kalau kita terjatuh, baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari, kita sudah mohon ampun kepada Allah. Yang tidak diampuni itu Pak, orang yang nggak bertobat. Tapi kalau kita baca doa itu berarti kita selalu bertobat. Memang tobat itu Pak harus setiap hari itu. Rasul saja bertobat berapa kali dalam sebuah riwayat? 100 kali. Ya, namun tobat harus disertai dengan ikhtiar, tidak hanya tobat berupa penyesalan, namun terus dia lakukan dosa itu ya. Saya tobat Pak dari riba, namun masih kerja di riba ya, kayaknya belum tobat itu. Ya saya tobat Pak, saya nggak bakal lagi dengar musik, namun kerjanya di mana, di tempat karaoke. Nah, itu belum dikatakan bertobat itu Pak, karena tobat itu adalah al-ikhla'u anizam, meninggalkan dosa itu seluruhannya kita tinggalkan gitu. Nah, itu Pak ya. Dan kita bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya. Namun ternyata ya kan, karena kita memang ya manusia lemah ya, terkadang kembali melakukannya, jangan putus asa, kembali tobat. Nah, setan nanti bermain Pak, udahlah kamu nih ya, tobat sambal kamu nih, jangan tobat lagi, nauzubillah, jangan Pak. Kalau ada perasaan kita untuk putus asa, ada rasa nih Pak ya, mungkinkah Allah mengampuni saya, nauzubillah, itu suudzon dengan Allah. Karena Allah ini berdasarkan sangkaan hambanya, ya kan? Ana, ya kan? Anna inda dhanni abdi bi. Saya itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini ya, sesuai dengan persangkaan hambaku gitu. Maka kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Namun ya harus dibarengi dengan ikhtiar. Ini suudzon ya, tapi jalan maksiat terus gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa juga seperti itu. Ya. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, araddu 'alan nasara, bantahan terhadap orang Nasrani, fi i'tiqadihim fil Masih, ya, terhadap keyakinan mereka terhadap Nabi Isa Al-Masih ya, alaihi salam, wa bayanu annahu Abdullah. Dan dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada keyakinan rusak, keyakinan kafir, keyakinan sesat orang Nasrani. Harus berani Pak ya, jangan takut dibilang radikal, intoleran ya. Kita nggak boleh mengkafirkan orang Nasrani Pak, itu radikal, itu intoleran katanya. Itu berbeda dengan ideologi negara kita. Kita itu nggak ditanya nanti dari negara mana Pak di akhirat. Kamu orang Indonesia ya, kamu udah hafal Pancasila ya, hafal Pancasila boleh, namun itu nggak ditanya di akhirat gitu ya. Yang ditanya man rabbuka, man nabiyuka gitu. Yang ditanya sholat kita, itu yang ditanya ya. Namun ternyata ada peraturan negara yang bertentangan dengan agama, jangan kita bela gitu ya. Kita katakan maaf itu salah, nggak apa-apa Pak, jangan takut kita ya. Ya itu salah ya salah.
Dalam peraturan agama, zina itu walaupun suka sama suka kan haram. Nah, kalau dalam KUHP kan enggak ya. Iya. Kalau suka sama suka ya enggak kena hukum gitu ya. Kecuali dipaksa, diperkosa. Nah, itu kan enggak benar itu. Ya, iya, kita mendukung pemerintah iya. Namun yang salahnya kita enggak penjilat juga. Ahlussunnah itu pendukung pemerintah namun bukan penjilat. Beda dengan liberal ya. Ya, mereka penjilat pemerintah, mencari kesalahan Ahlussunnah. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, jangankan pemerintah ya, ulama pun nggak maksum kan gitu. Iya, ulama pun nggak bebas dari salah. Ya, namun kita memiliki adab dengan pemerintah. Kita nggak boleh menyebutkan aibnya di depan umum, betul gitu ya. Kalau kita ingin menasihati pemerintah sudah ada adabnya, etikanya, ketentuannya. Bagaimana kita temui dengan empat mata. Kalau yang memiliki channel kan gitu. Kalau enggak ya sabar aja kita. Gak usah kita sebut nama pemerintah gitu. Kita sebut aja ini salah satu kebijakan yang salah, itu nggak apa-apa. Itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar gitu. Karena ada juga orang, ya akhi kenapa antum bilang riba itu halal? Pemerintah itu membolehkan riba itu katanya. Iya. Dalam peraturan kita nggak melanggar undang-undang itu. Riba itu tidak melanggar hukum positif katanya. Berarti antum ini radikal gitu. Bukan gitu Pak gitu. Salah itu ya pemahaman yang seperti itu. Ya kan? Pemilu itu kan boleh katanya. Dalam hukum kita itu demon lah contohnya. Kenapa kalian Salafi itu nggak mau demon kan seperti itu? Padahal demon itu boleh menurut hukum positif, ya kan? Maka kita katakan yang kami utamakan adalah hukum Allah, ya kan? Hukum positif itu boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kalau bertentangan ya nanti dulu kan gitu. Karena yang ditanya nanti kita di akhirat adalah hukum Allah. Bagaimana kita menjalankan hukum Allah di dunia, ya. Beda nanti kita dengan orang takfiri apa Pak? Ahlussunnah dengan orang khawarij ekstrimnya luar biasa. Pemerintah langsung dibabat ya. Kafir. Kalau kita nggak bisa kita mengkafirkan gitu, karena tidak setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu langsung dijatuhi divonis hukum kafir. Ada perinciannya. Itu besar itu. Ya, perincian itu luas gitu. Karena ini adalah masalah yang sangat berat itu. Takfir itu ya. Mengkafirkan manusia gitu. Karena kita itu yang dianjurkan adalah mengislamkan ya, bukan mengkafirkan ya. Kita itu mengkafirkan yang jelas-jelas kafir ya harus Pak. Nasrani harus dikafirkan memang karena dia orang kafir. Yang berat itu mengkafirkan orang Islam gitu. Ya. Karena usaha para ulama kita mengislamkan orang kafir, kita mengkafirkan orang Islam. Kita balik ya Pak ya. Iya. Nah, itu nggak boleh itu ya. Orang mengislamkan orang kan gitu. Kita nggak ya mengeluarkan orang dari Islam itu. Harus ada batasan-batasannya gitu. Kemudian kata beliau yang keempat, tanzihullah yani syirki. Dalam ayat ini juga terdapat ya bentuk penyucian Allah. Ya dari kesyirikan. Allah itu suci gitu ya. Ana aghnasyuraka yani syirki kata Allah. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu gitu. Allah itu adalah zat yang paling tidak suka dipersekutukan gitu Pak. Nggak mau Allah dipersekutukan. Waman asyraka ma'iya ghairi, barang siapa yang mempersekutukan aku dengan yang selainku, ya kan? Taraktuhu wa syirkahu. Di hari kiamat Allah akan tinggalkan orang itu dan sekutunya. Allah nggak peduli sama dia, Allah nggak butuh dia. Nah. Kemudian kita masuk kepada dalil yang selanjutnya. Wa qauli ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Al-Baqarah 165. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan firman Allah dan di antara manusia. Ini Pak mananya li tabaiyun ya. Ba'd asal katanya ba'dun ya.
Taba'ir itu artinya sebahagian gitu. Ya, dan sebahagian manusia mayyattakhidhu, ada di antara mereka yang menjadikan min dunillahi sebagian selain Allah andadan. Akan beliau jelaskan nanti apa mana andad. Andad itu dia sama dengan tandingan, amsalan wa nuzaraa, ya, permisalan, ya, permisalan dan tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mereka cintai tandingan-tandingan bagi Allah tersebut, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat-sifat orang yang beriman, ya. Asyaddu hubban lillah, ini sangat besar cintanya kepada Allah. Orang beriman itu Pak, sifat mereka dikatakan mereka beriman karena mereka sangat cinta kepada Allah, Pak. Kalau sebagian kita ya cintanya kepada Allah hanya pada sesuatu yang menguntungkan saja, ya. Iya, karena ada maunya. Ya. Ini yang kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu, ya. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul iqab. Dan ketika orang zalim melihat azab kelak di akhirat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan annal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya seluruh kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah syadidul azab, sangat keras, ya, sangat menyakitkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan minan nasi fariqun minan nas, sekelompok manusia, bukan seluruhnya gitu. Ya, ini orang-orang musyrik saja. Dan ayat ini juga dibawa oleh para ulama ketika menjelaskan asyirku fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Dan cinta itu dibagi tiga, Pak, oleh para ulama. Itu bisa Bapak baca syarah Syekh Utsaimin pada Usul As-Salasah. Jadi cinta itu yang pertama ada cinta yang sifatnya, ya, jibillah. Jibillah itu fitrah. Cinta yang sifatnya manusiawi lah gitu. Seperti kita cinta kepada wanita, perempuan, itu memang Allah menciptakan kita seperti itu. Ada potensi kita cinta kepada perkara seperti itu. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, kan gitu. Cinta sama anak, cinta sama harta, itu memang fitrah manusia. Yang mana hukum cinta yang seperti ini tergantung gitu, Pak. Bisa berpahala kalau seandainya cinta dia kepada harta dijadikan wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah, sehingga dia mencari harta untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah, maka cintanya tersebut berpahala. Namun kalau seandainya cintanya kepada harta ternyata menyibukkannya dari jalan Allah, membuat dia lalai dari Allah, maka dia akan merugi kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladu an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka dia akan merugi kelak. Ya, ini tergantung, ya Pak, ya, bagaimana dia menggunakan cintanya tersebut, mengelolanya, memanagenya gitu. Bahkan cinta sama istri pun bisa, Pak. Gara-gara cinta sama istri, Pak, orang bisa korupsi zaman sekarang. Ya, karena istrinya banyaknya mintanya, ya. Ya, skincare sebulan 2 juta kata istrinya. Pening lah Bapak ini, ya. Ya, gaji pas-pasan di kantor, terpaksa lah mencari-cari celah. Ini nggak bisa, ini harus cari tambahan. Rupanya tambah dengan korupsi. Ya, ini gara cinta istri gitu, Pak, ya. Itu cinta yang sifatnya Bapak jibillah, ya, fitrah. Kemudian yang kedua, ya, ada cinta yang sifatnya adalah ibadah. Nah, cinta yang sifat ibadah itu seperti apa, Pak? Kecintaan seseorang, ya kan, yang mana kecintaan itu disertai dengan ketundukan dan disertai dengan pengagungan gitu. Contoh orang cinta kepada apa, Pak? Kepada syekhnya. Saking dia cinta, ya, sama syekhnya, dia sujud sama syekhnya itu, ya. Orang Syiah seperti itu sama apanya itu, ya, ayatullahnya itu, sama pendeta Syiah itu, sama apanya lah gitu, ya. Iya, sampai mereka sujud kan gitu, sampai mereka minta-minta madad ya Husain, ya kan.
Kalau Husainnya Ahlus Sunnah, Ahlul Bait itu. Syabab, ya kan? Syababu Ahlil Jannah itu Husain, ya kan? Innal Hasan wal Husain kata Rasulullah hadis sahih, syababani, ya kan? Dua pemuda ahli surga, hadis sahih. Namun orang yang gulu itu yang salah kan gitu. Iya, itu jadi cinta yang seperti itu Pak ya, cinta yang ada unsur ibadah di dalamnya. Orang-orang sufi sebagian mereka Pak, kalau sholat itu harus, kalau bahasa Minangnya ya Pak, inge tuan guru kan gitu, harus dihadirkan gurunya, sehingga kalau sholat Allahu Akbar bayangkan wajah tuan guru katanya, supaya bisa kita khusyuk kan gitu. Itu orang sufi. Ini cinta yang seperti ini yang bisa mengarah kepada syirik. Yang cinta ini yang nggak boleh. Kemudian cinta yang sifatnya haram. Cinta yang haram itu Pak, cinta yang mana ya dia mencintai sesuatu sehingga melanggar syariat Allah. Dia cinta sama cewek sehingga dia pacaran, itu cinta yang haram itu. Namun yang haram itu cinta kan, hukum asal cinta pada perempuan kan fitrah itu. Akan tapi bisa jadi haram dia kalau seandainya tidak dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita cinta sama perempuan sudah ada caranya, ya nikahi dia, jalani dengan apa? Dengan cara yang Allah halalkan. Cinta sama makanan boleh, namun jangan kita curi pula makanan itu. Caranya yang salah. Udahlah, saya suka bakwan ya, kaget ya, saya paling bakwan bapak itu, nah itu haram itu. Ya tapi kalau cinta bakwan, suka bakwan nggak apa-apa ya, asalkan kita beli dengan cara yang halal kan gitu Pak ya. Wallahu taala a'lam bisawab ya. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, nanti setelah Isya sedikit akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Taib ayyuhal ikhwah, kita kembali melanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Minan nas, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah fariqun minan nas, karena min di situ memberikan makna, menunjukkan makna sebagian. Jadi min itu Pak banyak maknanya dalam bahasa Arab. Ada lil ibtida, permulaan. Saya pergi ya dari rumah ke sekolah, azhabu minal baiti ilal madrasah. Minal itu bermakna permulaan kan gitu, start. Tempat kita memulai kan gitu. Dari waktu kita memulai. Di sini min itu diantara maknanya adalah sebagian. Ini sama dengan firman Allah, qul lil mu'minina yaghudduna min absar. Min di situ kata ulama bisa Bapak baca di tafsir Pak ya. Min li tab'id, memberikan makna sebagian. Katakan kepada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, karena pandangan itu enggak semuanya haram gitu. Melihat wanita yang bukan mahram namun tujuannya untuk khitbah, untuk menikahi, malahan wajib hukumnya nazar itu. Kenapa dikatakan wajib? Karena diperintahkan oleh Nabi gitu ya. Ada seorang sahabat Ansor ingin menikah, kata Nabi, undur ya kan? Lihat wanita itu. Jangan sampai kita kalau pepatah Minang Pak ya, membalik kucing dalam karung ya. Nggak jelas barangnya gitu. Kita mau nikah nggak tahu orangnya kan gitu ya gitu. Dan melihat wanita di dalam persidangan gitu. Ini pengecualian juga. Misalkan saksi ya, wanita itu adalah dituduh sebagai nauzubillah pezina misalkan. Jadi dalam Islam itu saksinya itu memang harus dihadirkan dia. Dia harus melihat ini wanitanya nggak boleh nunduk deh, harus dilihat betul. Ya Pak, ini wanitanya gitu. 4 orang itu melihat dalam kondisi seperti itu boleh, bahkan wajib itu. Makanya dalam ayat itu sebagian ya, sebagian pandangan gitu ya, pandangan nafsu ya, memandang ya wanita yang mendatangkan syahwat, nah itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau melihat ya kan
di jalan lihat ketika kalau dalam keadaan darurat ya Pak ya dibolehkan juga gitu. Misal kita berkendaraan, kalau nggak lihat kita ya kan nanti orang tertabrak gitu ya. Nah, di sini pun ada ya pengecualiannya kan gitu. Min dunillah ay ghairallah, may yattakhidhu min dunillah ay may yattakhidhu ghairallah. Jadi di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah. Anda dan ai amsalan wan nuzaraa. Andad itu adalah maknanya amsal ya, permisalan ya. Mereka menjadikan selain Allah itu sebagai kesamaan, mereka samakan dengan Allah gitu. Mereka jadikan mereka semisal dengan Allah gitu. Wa nuzaraa, nuzaraa itu tandingan artinya. Nazir jamak dari kata nazir, kalau amsal jamak dari masil ya. Yuhibbunahum, yang mereka cintai ya, yang mereka mencintai mereka, tandingan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah ini mereka cintai gitu. Al mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khairan wa raghbatu fih. Kecintaan iradatu ma tarahu, menginginkan apa yang dia lihat ya, menginginkan matarahu, apa yang engkau lihat gitu. Itu mahabbah ya. Jadi mahabbah itu memang datangnya dari mata apa ya? Matarah ya, apa yang engkau lihat. Wa tadhunnuhu khairan, dan engkau menganggapnya suatu kebaikan. Waraghbatu fihi, dan ada keinginan kamu untuk di dalamnya ya, untuk mencapainya, menggapainya gitu. Jadi itu cinta ya, makna cinta, mahabbah. Makna hub ya, cinta. Jadi cinta di sini seperti yang kita jelaskan tadi, nanti dijelaskan juga oleh beliau ya. Cinta di sini ya, cinta yang sifatnya ibadah. Ya, cinta yang syirik hukumnya. Bukan cinta yang hukumnya mubah atau yang haram. Ya, kalau yang haram itu hukum asalnya memang mubah. Namun ketika dia mencintai yang mubah, namun dalam cintanya itu melanggar hukum Allah, jadi haram. Namun kalau cinta yang syirik ya, yaitu mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah. Kita mencintai Allah kenapa Pak? Karena kita menganggap Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita, ilah kita gitu. Dan kecintaan kita kepada Allah beda dengan cinta kita dengan selain Allah. Cinta kita dengan Allah itu adalah cinta yang mengandung ketundukan, yang mengandung peribadahan, yang mengandung pengagungan, yang mengandung penghambaan diri. Itu cinta kita. Jadi kalau ada orang mencintai manusia selain Allah, dia hambakan dirinya Pak. Dia sujud ya. Iya kan? Nah, ini bisa jatuh kepada cinta yang hukumnya syirik itu Pak. Ya. Sampai dia ini ya Pak, tainya sampai dia jadikan ya tabaruk. Itu orang Syiah itu ya. Ya, itu betul itu Pak. Ada di kitab Syiah itu. Jadi di antara bentuk ibadah orang Syiah bertabaruk dengan tai imamnya. Iya, jadi imam Syiah itu memang nggak langsung ke kloset mungkin, walau alam Pak ya. Nah, diinikan dulu ya tainya itu Pak, dikumpul dulu ya, kaki dikasih ke pengikutnya. Nauzubillahi. Ini cerita nyata Pak, ini bukan dongeng. Memang seperti itu keyakinan Syiah Rafidhah itu ya. Bahkan ada seorang ulama judul bukunya Lillahi Tsumma Litarikh ya. Ya. Demi Allah, kemudian demi ini ya, cerita gitu, demi kisah nyata. Beliau menyebutkan sebuah kisah nyata ketika beliau safar dengan Khomeini. Ini memang temannya Khomeini, tapi beliau ini masuk Islam, kemudian Sunni beliau, dan dieksekusi oleh Syiah, meninggal beliau. Sebelum bukunya ini menyebar, sebelumnya itu bisa di-download ya bukunya, itu bisa Bapak baca. Kemudian beliau dibunuh oleh orang Syiah. Jadi di antara cerita sedihnya beliau itu, pada suatu ketika ini Khomeini Pak ya, Khomeini ini betul ya, apa namanya itu pendiri Syiah, bukan pendiri lah ya, petinggi Syiah di Iran itu. Jadi suatu ketika Khomeini itu pergi ke Irak, karena Iran itu dekat Pak ya, itu tetangga Iran dan Irak itu. Jadi pergi dia ke Irak, kemudian waktu itu dia singgah di salah seorang penganut Syiah. Pas singgah itu sangat senang sekali mereka. Masya Allah, imam kita datang katanya. Kemudian disiapkan Pak, disiapkan makanan luar biasa. Pas makan malam, dia duduk di samping Khomeini ini,
dikeluarkan semua anak-anaknya ya, anaknya laki-laki, perempuan. Ada anak perempuannya itu kira-kira umur 7 tahun katanya. Jadi Khomeini ini ya melihat lama lah gitu, menatap sama anak perempuan ini kan. Kemudian setelah itu dia ngomong sama dia, Pak ya, nggak apa lagi bahasa kita. Intinya malam ini katanya dia pingin mut'ah dengan anaknya gitu. Sepanjang malam saya menangis ya, saya menangis memikirkannya karena masih ada fitrah akal sehatnya temannya yang taubat ini ya. Dan sepanjang malam saya mendengar bagaimana rintihan tangisan anak yang dimut'ah sama Khomeini itu. Luar biasa Khomeini Pak ya. Ya na'udzubillah dia. Iya. Jadi memang Khomeini ini juga terindikasi dia punya penyakit itu Pak. Penyakit yang suka anak kecil itu. Na'udzubillah, sudahlah Syiah kelainan seksual lagi dia Khomeini itu. Ini bukan fitnah Pak ya. Karena ini ada datanya, ada buktinya gitu. Iya, dalam rangka kita supaya menjauhkan orang dari fitnah Syiah ini Pak. Namun Khomeini kan bagaikan Tuhan itu ya. Kuburannya itu na'udzubillah sujud ya pengikutnya orang Syiah itu ke kuburan mereka. Na'udzubillah, ini termasuk syirik gitu ya. Mencintai Khomeini sama dengan mencintai Allah mereka ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Yuhibbunahum ya kahubbillah, sama dengan cinta mereka kepada Allah. Kahubbi ay yusawwunahum bihi fil mahabbah, mereka samakan cinta mereka dengan Allah dengan cinta mereka kepada selain Allah itu. Al muqtadiyati lidzul, yang mana cinta itu mengarah kepada ketundukan, penyerahan diri ya, kehinaan lil mahbub terhadap yang dicintai, wal khudu'i lahu, dan tunduk setunduk-tunduknya kepada yang dicintai sebagaimana dia tunduk kepada Allah gitu. Ya sebagai orang sufi Pak ya, orang ahli tarekat kuburiyun ya, mereka itu sangat tunduk dengan wali yang dianggap soleh itu kan. Kemarin ya mungkin Bapak masih ingat kisah mau dibongkar kuburan Mbah Priu. Mbah Priu itu kan disinyalir seorang wali kan gitu, yang berasal Timur Tengah. Itu marah-marah pengikutnya kan, nggak mau dia dibongkar kuburnya gitu ya, sangat marah itu ya. Itu seperti harga mati itu kuburan orang soleh ya. Kalau orang sufi harga mati itu Pak. Iya, karena mereka mencintai orang soleh itu sebagaimana mencintai Allah. Na'udzubillah ya, na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa gulunya ya. Walau yaral ladzina zalamu, walau yara ini maknanya adalah lau ya'lamu, kalau seandainya dia mengetahui gitu orang-orang ini ya, orang-orang zalim itu. Walau yaral ladzina zalamu, artinya kata beliau walau ya'lamul ladzina zalamu, kalau seandainya orang zalim itu tahu, ketika ini zarfuz zaman ya, keterangan tempat ini, ketika kelak di akhirat yaraunal azab, mereka menyaksikan azab Allah, barulah di situ mereka tahu annal quwwata lillahi jami'an, seluruh kekuatan itu hanyalah milik Allah. Iz yaraunal azab waqta ma yu'ayinunahu ya, waktu Allah Subhanahu wa taala ya, waktu mereka ya yu'ayinunahu ya, waktu mereka mengetahui ya azab yang menimpa mereka gitu. Annal quwwata lillahi jami'an, annal quwwata lillah ya, li annal qudrata wal ghalabata lahu wahdahu ya, sesungguhnya kekuatan dan kemenangan gitu ya, lahu hanya milik Allah, wahdahu semata. Di akhirat itu Pak nggak ada lagi ya kekuasaan makhluk, nggak ada. Kalau sekarang di dunia Allah berikan gitu, ada penguasa Indonesia, presiden Indonesia, Amerika, Allah berikan kekuasaan nisbi bagi makhluk. Namun di akhirat nggak ada lagi Pak ya. Yaumuddin ya, hari pembalasan itu. Malik yaumiddin itu di antara makna Malik yaumiddin, Allah itu penguasa hari pembalasan. Artinya di hari pembalasan kan di akhirat itu nggak ada lagi. Memang Allah SWT menampakkan kekuasaannya luar biasa. Manusia waktu itu nggak ada lagi ya punya grup, punya kelompok, punya negara, nggak kati dengan negara apa ya. Satu itulah gitu ya, negara akhirat gitu. Ya penguasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Hari manusia ya menerima seluruh ya apa yang mereka perbuat di dunia. Apapun yang kita perbuat di dunia akan Allah perlihatkan kelak di akhirat. Makanya di antara nama hari akhirat itu kan
adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua rahasia-rahasia. Apa namanya hari? Apa istilah dalam Al-Qur'an ada itu? Ya apa? Itu hari perbangkitan, Yaumul Ba'ats, itu Ba'ats untuk perbangkitan. Ya. Ada apa? Iya. Hari Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh rahasia-rahasia gitu. Nah, kalau di dunia mungkin ya kita bisa menyembunyikan rahasia itu. Akan tetapi orang yang suka menyembunyikan rahasia saudaranya, Allah berikan spesial, Pak. Man satara musliman satarallahu lahu yaumil qiyamah gitu. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, aib yang di sini maksudnya aib yang saudara itu memang dia nggak mau memperlihatkannya, Pak. Misalnya ada teman kita ya, diam-diam ya rupanya nggak puasa dia. Itu kan aib dia, nggak boleh kita umumkan. Oh, si fulan tuh nggak puasa dia kemarin ya. Ayo orang-orang gitu, nggak boleh. Dia maksudnya diam-diam gitu. Nah, kecuali kalau terang-terangan boleh ya, kita sampaikan terang-terangan pula boleh itu. Ya, karena di antara gibah kata Imam Nawawi yang diperbolehkan al-mudhir ya, lil maksiyah, orang yang menampakkan maksiatnya. Karena dia udah bangga dia maksiatnya. Maka harus dijelaskan terang-terangan pula gitu. Tapi kalau teman kita diam-diam buka HP nengok yang ndak-ndak ya qadarullah nampak kita, ini perlu direkam ini, dipiralkan ini, Anda boleh tuh. Ya Pak ya, itu menyebarkan aib, nauzubillah, itu pelakunya nggak harus minta maaf dia. Boleh jadi orang tuh yang pelakunya ini bertobat yang maksiat ya kan, dia terus berdosa ketika dia menyebarkan aib, itu dosa hukumnya, haram gitu. Ya diam-diam temannya punya istri lagi, ya bahaya nih ya, selingkuh ini, padahal selingkuh yang halal. Karena enggak semua selingkuh yang haram, Pak. Selingkuh kalau seandainya dia nikah lagi secara sah, ya kan itu halal, berpahala malahan. Karena ngikut sunnah gitu. Iya. Iya. Daripada dia zina, Pak ya. Iya, daripada orang berzina, orang sudah punya uang cukup, badan sehat, kuat, ya. Sering lembur kerjanya, sering keluar kota, ya kan? Iya. Bahkan ada teman saya yang mutawif, sekarang pening dia katanya. Sebulan pisah dengan istri, dia di Mekah, di Saudi, istri di Lampung, curhat terus beliau kan. Saya pening nih ya. Ya mau nikah sini mahal ya. Bawa istri nggak ada uang katanya. Sabar aja banyak puasa. Iya. Padahal tinggal dekat Masjidil Haram, Pak. Karena memang kebutuhan kita gitu. Nah, ini bilang nggak boleh poligami oleh ini ya. Yang nggak boleh itu bagi orang yang nggak ada kebutuhannya, syahwatnya lemah. Ada juga orang yang gitu ya, impoten mungkin ya. Lagian ekonomi pun kurang ya, satu aja sulit nafkahin gitu. Itu memang jadi hukum poligami itu kata ulama sama hukum nikah, Pak. Nikah itu kan ada 4 hukumnya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Tergantung keadaan kita. Kita lebih tahu tentang kita nih bagian mana nih kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengingat waktu sudah jam 9 ya. Sudah jam setengah 9. Ya, kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.